Adu prestasi, pengalaman, dan harta kekayaan, Anies Baswedan versus Ganjar Pranowo. Pesta demokrasi di negara kita Indonesia baru akan dilaksanakan nanti pada 2024. Namun bursa capres dari masing-masing partai pendukung saat ini sudah mulai bermunculan, sebut saja Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. Elektabilitas mereka cukup baik untuk dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ganjar ditetapkan sebagai bakal calon presiden yang diusung PDIP oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Sementara Anies telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh 3 partai koalisi sekaligus, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Berkaitan dengan itu, nampaknya menarik untuk membahas prestasi dan harta kekayaan kedua figur bakal capres 2024 ini. Seperti apa prestasi dan harta kekayaan mereka, siapa yang lebih unggul? Mari kita bongkar tuntas di video ini. Profil Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Ayahnya bernama Rashid Baswedan yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. Anies merupakan cucu dari Haji Abdurrahman Baswedan, atau dikenal dengan nama A.R. Baswedan yang merupakan pahlawan nasional. Kakeknya juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPKNIP, anggota Parlemen, dan merupakan anggota Dewan Konstituante. Anies merupakan anak sulung dan memiliki 2 orang adik, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Selain itu, Anies merupakan sepupu dari Kompol Purnawirawan Novel Baswedan, yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibu Anies Baswedan bernama Profesor Dr. Haja Alia Rashid Baswedan MPD, yang merupakan dosen dan guru besar emeritus di Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan Anies Baswedan. Anies dibesarkan di Yogyakarta. Pada saat usianya menginjak 5 tahun Anies bersekolah di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada. Anies melanjutkan sekolah dasar laboratori Kota Yogyakarta saat umurnya 6 tahun. Anies lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies juga dikenal aktif di organisasi intrasekolah atau OSIS, dan memiliki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat. Setelah lulus, Anies melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Di SMA, Anies terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS, dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar Ketua OSIS di seluruh Indonesia. Dari situlah Anies terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Tahun 1987, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS, dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Karena program ini, Anies harus menempuh SMA selama 4 tahun lamanya. Saat kembali ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan untuk berperan di bidang jurnalistik. Anies bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia Cabang Yogyakarta, dan mendapatkan peran sebagai pewawancara tokoh-tokoh nasional. Setelah menyelesaikan SMA, dia masuk ke Fakultas Ekonomi di UGM Yogyakarta tahun 1989 sampai tahun 1995. Saat kuliah di UGM, Anies tetap aktif berorganisasi. Dia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, lalu menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM. Di fakultasnya, Anies berhasil menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa, dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM, setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Pada 1995, Anies mendapat gelar sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Maryland College Park, Amerika Serikat. Tepat pada 2004, dia menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar Doctor of Philosophy Departemen Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat.
Karir Anies Baswedan. Setelah menyelesaikan pendidikan S3, Anies tetap berkiprah dalam banyak hal. Dia sering berkarir dan mendapat posisi bergengsi yang membuat dia semakin dikenal oleh publik. Pada tahun 2004 sampai tahun 2005, Anies berkarir sebagai Research Manager, IPC Inc., Bannockburn, Illinois, USA. Kemudian, dia melanjutkan karirnya sebagai Senior Researcher di Lembaga Survei Indonesia, pada 2005 hingga 2007. Bukan hanya itu, dia juga berkarir di National Advisor for Decentralization and Regional Autonomy, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, selama 1 tahun tepatnya pada tahun 2006 sampai tahun 2007. Kemudian, Anies melanjutkan karirnya di Research Director Institut Indonesia Pusat Analisis Kebijakan Publik, pada 2005 hingga 2009. Pada 2007, Anies juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan itu, disebut sebagai rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia, yakni ketika masih berusia 38 tahun, Anies juga dikenal sebagai anggota Dewan Pemimpin Muda untuk Indonesia di Jakarta, sejak 2008. Pada tahun 2010 sampai tahun 2013, dia menginisiasi Gerakan Indonesia Mengajar, dan menjabat sebagai founder dan chairman di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Kemudian, Anies mulai terjun dan berkarir dalam dunia pemerintahan di Indonesia. Dia menjabat sebagai anggota Panitia Seleksi Komisaris KPU dan Bawaslu, selama 1 tahun, tepatnya pada 2011 hingga 2012. Mulai September tahun 2013, Anies diangkat sebagai Dewan Pengawas Aminef di Jakarta. Puncak karir Anies terjadi pada 2014, dia terpilih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, dalam Kabinet Kerja Masa Kerja 2014 hingga 2019, namun dicopot 2 tahun kemudian. Lengser dari jabatan Mendikbud, Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh PKS dan Gerindra, memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, mengalahkan Basuki Cahayapurnama, setelah masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta selesai. Pada bulan September tahun 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan Presiden tahun 2024. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem pada bulan Oktober tahun 2022. Penghargaan Anies Baswedan. Berikut penghargaan yang pernah diraih oleh Anies Baswedan. 1. Program tahun AFS in South Milwaukee Senior High School, USA 1987. 2. Beasiswa JAL from JAL Foundation Japan, 1993. 3. Program Penghargaan Mahasiswa ASEAN from USAID Usia NAFSA, 1998. 4. Beasiswa Fulbright from the American Indonesian Exchange Foundation, Aminef, tahun 1997 sampai tahun 1998. 5. William P. Cole III Fellowship from School of Public Policy, University of Maryland, USA, 1998. 6. Beasiswa ICF in New York, tahun 1999 sampai tahun 2003. 7. Gerald S. Marianoff Fellow from Northern Illinois University USA, 2004. 8. Top 100 Intelektual Publik, from Foreign Policy Magazine, 2008, 9, 20 Angka Masa Depan Dunia, 20 Orang 20 Tahun, from Foresight Magazine, Tokyo, Japan, April tahun 2010, 10, Pemimpin Global Muda, from World Economic Forum at Tanzania, Juni 2010, 11, Nakason Yasuhiro Award, Juni 2010, 12, 500 Muslim Paling Berpengaruh, 2010, 13, Pengunjung Internasional untuk tahun akademik tahun 2010 sampai tahun 2011, Mei tahun 2011. 14. Penghargaan Sugeng Sarjadi untuk Inisiatif Hak Asasi Manusia, Oktober tahun 2011. 15. Anugerah Integritas Nasional from Komunitas Pengusaha Anti Suap serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Agustus tahun 2013. 16. Penghargaan Tokoh Inspiratif from Anugerah Hari Sastra Indonesia, Juli tahun 2013. 17. Dompet Duafa Award 2013 from Dompet Duafa, Juli tahun 2013. 18. Penghargaan Emas from Rakyat Merdeka,
Juni tahun 2013. Harta kekayaan Anies Baswedan. Melansir situs LHKPN, tercantum bahwa Anies melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Laporan tersebut pun disampaikan pada tanggal 30 April tahun 2020 melalui situs LHKPN. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa Anies memiliki total harta kekayaan senilai Rp11.167.991. Adapun rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan. 1. Tanah seluas 91 meter persegi di Jakarta Selatan. Hasil sendiri senilai Rp633.633.000. 2. Tanah dan bangunan seluas 1.655 meter persegi per 798 meter persegi di Jakarta Selatan. Hasil sendiri senilai Rp11.324.975.000. 3. Tanah seluas 2.175 meter persegi di Sleman. Warisan senilai Rp178.350.000. 4. Tanah seluas 483 meter persegi di Sleman. Hibah dengan akta senilai Rp61.824.000. 5. Tanah seluas 116 meter persegi di Jakarta Selatan. Hasil sendiri senilai Rp879.708.000. Total, Rp13.078.490.000. Alat transportasi dan mesin. 1. Mobil Mazda 2 minibus tahun 2013. Hasil sendiri senilai Rp98 juta. 2. Mobil Honda Odyssey minibus tahun 2016. Hasil sendiri senilai Rp440 juta. 3. Motor Vespa Sprint tahun 1968. Hibah tanpa akta senilai Rp50 juta. 4. Motor Kawasaki X250V tahun 2018. Hasil sendiri senilai Rp52 juta. Total, Rp640 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp1.039.700.805. Surat berharga, Rp59.650.535. Kas dan setara kas, Rp1.177.292.250. Subtotal, Rp16.587.444.654. Diketahui Anies memiliki utang sebesar Rp5.523.276.663, sehingga total kekayaan Anies senilai Rp11.064.167.991. Profil Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga yang sederhana pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 lalu, di Desa Lereng Gunung Lawu Karanganyar. Ganjar Pranowo memiliki nama asli Ganjar Sungkowo, yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar. Apabila nama Sungkowo tetap, maka sang anak kelak selalu berkubang dengan kesialan dan kesusahan. Ayah Ganjar bernama S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Ganjar merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Nama-nama saudaranya yaitu, Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar sendiri berprofesi sebagai polisi, dan juga sempat ditugaskan mengikuti operasi penumpasan PRRI atau Permesta. Sebelum berhasil menjadi politikus PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Gubernur Jateng, nyatanya masa kecil Ganjar tergolong sulit. Bapak polisi rendahan, ibu saya ibu rumah tangga. Setiap bulan bapak saya gajian dikasih ibu, langsung diantar ke warung Mbak Yarni. Warungnya masih ada. Mbak Yarni punya buku tebal, sampulnya batik, isinya utang ibu saya, katanya dalam episode Cerita Anak Kampung, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023. Pendidikan Ganjar Pranowo. Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya,
ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo, atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama, Ganjar melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 80-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu Ganjar membuka warung kelontong. Sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI serta kegiatan pecinta alam, di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo Rektor UGM kala itu Kusnadi Harja Sumantri, dan ikut serta dalam demonstrasi menolak penggusuran untuk proyek Waduk Kedung Ombo. Karir Ganjar Pranowo. Sebagai sosok yang juga lulusan Pascasarjana Ilmu Politik, kiprah Ganjar di dunia politik tidak diragukan lagi. Sejak 1996, dirinya telah bergabung menjadi simpatisan PDI. Menariknya, sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, karir Ganjar Pranowo diawali dengan menjadi konsultan HRD di PT Prakarsa, 1995 hingga 1999. Sampai akhirnya, dia mulai menjadi anggota DPR RI tahun 2004. Ganjar pun ditugaskan di Komisi 4, untuk mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan pada 2004. Dari sana, karirnya mulai menanjak ketika dirinya menjadi anggota DPR RI 2 kali periode, di mana dia menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan dan reformasi agraria, tahun 2009 sampai tahun 2013. Ganjar juga pernah menjabat sebagai anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI tahun 2009 sampai tahun 2010. Tak hanya itu, dirinya pun sempat didapuk sebagai anggota Timwas Senturi di DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2013. Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik di DPR RI tahun 2007 sampai tahun 2009, Ketua Pansus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI tahun 2007 sampai tahun 2009, maupun anggota Badan Legislasi DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2010. Singkat cerita, pada 2013, Ganjar dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, dia berpasangan dengan Heru Sujatmiko dan berhasil menang dengan perolehan suara 48,82%. Sukses dengan periode pertama, Ganjar kembali mencalonkan diri pada 2018 berpasangan dengan Taj Yassin. Dirinya kembali terpilih sebagai Jateng 1 usai menang melawan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau KAGAMA selama 2 periode, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Di 2023, nama Ganjar Pranowo juga masuk dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sosok berambut putih ini disebut menjadi calon yang diusung PDIP, dan menjadi lawan sepadan Anies Baswedan. Penghargaan Ganjar Pranowo. Provinsi Jawa Tengah telah meraih sebanyak 40 penghargaan berskala nasional dalam kurun waktu 1 tahun kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun, antara lain. 1. Gubernur Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, Provinsi dengan Koordinasi Pengelolaan Zakat Terbaik Basnas RI, Provinsi, Kabupaten, Kota dengan Inovasi Pengumpulan Zakat Terbaik. 2. Penghargaan Terbaik Kredit Usaha Rakyat 2021, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Penghargaan dari Koalisi Dokmeat Free Indonesia,
atas keseriusannya dalam mendukung kampanye bebas daging anjing di Provinsi Jawa Tengah. 4. PWI Jateng memberikan penghargaan, diberikan atas dedikasi Ganjar Pranowo, dalam meningkatkan kemampuan wartawan melalui kegiatan uji kompetensi wartawan, UKW, yang rutin dilaksanakan di Jawa Tengah. 5. Influencer Electronic Traffic Law Enforcement Nasional di Jawa Tengah dari Kapolri. Karena Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan terhadap Polri dalam penerapan ETLE. 6. Penghargaan Sakip Award 2021 dari Kemenpan RB. 7. Penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, karena aktif melakukan beragam inovasi dan mendorong terbentuknya BRIDA di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah. 8. Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik 2022, dari Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Penghargaan Opini WTP ke-11 BPKRI. 10. Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari BPKP. 11. Green Leadership Nirwasita Tantra 2021, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. 12. Provinsi dengan produksi padi terbesar kedua tingkat nasional tahun 2021. 13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencetak hat-trick karena memperoleh gelar 3 kali berturut-turut menyabet titel terbaik pertama, pada ajang Anugerah Layanan Investasi 2022. 14. Penghargaan Nawacita Award kategori Pembangunan Daerah Media Nawacita Indonesia, dan penghargaan-penghargaan lainnya. Harta kekayaan Ganjar Pranowo. Dikutip dari LHKPN pada perhitungan 2021, total harta kekayaan Ganjar tercatat sebesar 11,77 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan yang totalnya 2,62 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut terdiri dari 8 item yang terletak di Bogor, Purbalingga dan Sleman. Tanah bangunan itu merupakan hasil sendiri dan ada juga yang merupakan warisan. Ganjar memiliki kekayaan berupa alat transportasi dan mesin, dengan total nilai 1,62 miliar rupiah. Adapun kendaraan Ganjar yakni, mobil Nissan Teana tahun 2013, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, Toyota Crown 2008, dan Hyundai Ioniq EV Signature tahun 2021. Dia juga memiliki motor VR skuter tahun 2018, dan Kawasaki R6N tahun 2012. Semua kendaraan tercatat atas hasil sendiri. Ganjar memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai 705 juta rupiah. Kemudian, kas dan setara kas dengan nilai 6,82 miliar rupiah. Jika ditotal, harta kekayaan Ganjar 11,77 miliar rupiah.